Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang lebih indah kita ucapkan selain dan puji syukur kepada Allah, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat berumur panjang, sehingga bak subuh huronyo getanyo dapat bertatap muka. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Dan juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan ulun tuan yang pertama sekali kepada Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati, kemudian penghormatan ulun tuan kepada Bapak Sekda Kabupaten Birun, kemudian kepada Bapak Asisten, para asisten, staf ahli, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan juga penghormatan ulun tuan kepada para Bapak Camat yang telah berhadir pada subuh pagi ini. Kemudian juga penghormatan ulun tuan kepada Tengku Imam Syekh Masjid Besar Pesangan beserta seluruh pengurus masjid. Kemudian penghormatan ulun tuan kepada Tengku Imam Mukim, Bapak Kecil, Tengku Imam Lasah, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga penghormatan ulun tuan kepada para hadirin dan hadirat, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Baiklah, dalam kesempatan yang relatif singkat ini, izinkanlah kepada ulun tuan sejenak untuk menyampaikan beberapa khususiat Rasulullah. Jadi isi pengajian katanya bak subuh pengahnya adalah beberapa khususiat Rasulullah. Untuk kita bahas katanya supaya kita lebih mengenal secara mendalam tentang pribadi Rasulullah. Apa arti khususiat Rasulullah? Yaitu suatu hak istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Dan juga kadang-kadang hak istimewa itu hukumnya tidak sama dengan yang diberlakukan di atas umatnya. Yang pertama, khususiat Rasulullah adalah ada pekerjaan yang dibolehkan untuk Nabi tapi tidak dibolehkan untuk umat. Yang hak istimewa. Kadang-kadang pekerjaan yang ke Rasulullah dibolehkan oleh Allah untuk kubut, sedangkan kegetanya umat dilarang, haram untuk ketanya kubut. Dah contoh yang pertama, yaitu menikah lebih daripada 4 orang istri. Nabi dibolehkan dan diizinkan oleh Allah menikah lebih daripada 4 istri. Dalam kitab tarikh, istri Rasulullah itu ada 11 orang. 2 orang meninggal sebelum Rasulullah meninggal, yaitu Siti Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah. Waktu Rasulullah niwa Allah, tinggallah istri Rasulullah 9 orang. Ditambah 2 orang gundik atau selir, yaitu Maria Kiptiah dengan Raihana. Sedangkan untuk katanya umat kagebatasi oleh Allah, yaitu dengan
turunnya surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Menikahlah kamu dengan perempuan-perempuan yang baik, 2, 3 atau 4. Jadi tengok je tapu madu rinang putrau. Sedangkan Rasulullah je tapu madu rinang lebih daripada put. Ini adalah hak istimewa Rasulullah. Temai tengok punya perleh dengan kahwin yang kelima payah boleh sabah, payah cerai. Hanya pemadu 5. Baik lagi kasus di Jawa nak ayang subur sampai dikurung ke rumah. Kemudian yang kedua, Nabi dibolehkan oleh Allah menikah dengan hana wali dan hana saksi. Ketika Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy, tidak ada wali dan tidak ada saksi. So yang penikah Allah yang penikah. Punya Allah yang penikahnya hana perlu wali dan hana perlu saksi. Itu khususiat untuk Nabi. Sedangkan untuk umat berlaku hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlit. Hansah nikah menyohana wali dan menyohana saksi yang adil. Jadi perlu ke wali. Juga ada satu aliran yang mengatakan sah menikah hana wali dan hana saksi. Karena Nabi pernah menikah hana wali dan hana saksi dengan Zainab binti Jahsy. Juga ada jenis aliran yang mengatakan sah menikah hana wali dan hana saksi. Tiban saw si yang penikah draw tinang. Ba merempok si rau ragam la moto pegah-pegah haba pakat mengkawin. Setuju. Ikun jule senang aku nikahkan diriku untukmu dengan mas kawin Rp1 juta. Ku terima nikahmu untukku dengan mas kawin Rp1 juta. Yana alirannya nah. Hanya itu yang baik ikut. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Itulah hak keistimewaan Rasulullah. Beliau menikah dengan tidak ada wali dan tidak ada saksi. Tapi kita umat tidak dibolehkan demikian. Rukun nikah dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali saban 5. Benar calon lintu, benar calon darah baru, benar wali, benar saksi, 2 saksi yang adil dan benar ijab kabul. Man wali na 2, na wali nasab iaitu ayah, hana ayah kakek dan na tata tertib roy. Kemudian yang kedua wali hakim. Menyo sirau rinang hana wali lagi anak zina maka dinikahkan oleh wali hakim. Menyo dalam sistem di Indonesia berarti kawaket yang penikah. Demai yang menikah bak kadi liar mia batace ke menikah bangku balai giri mia hanang ku balai giri kejak bangku balai rambut. Hanang ku balai rambut bak balai kira yang hansah kira kadi liar. Kemudian yang kelih Nabi dibolehkan menikah dalam keadaan ihram. Ini hak istimewa Rasulullah. Sedangkan kita dilarang oleh Rasulullah menikah dalam keadaan ihram. Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Utsman bin Affan riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkahu. Urang tengah ihram hanjut menikah dan juga tidak boleh dinikahkan. Wala yahtubu, juga tidak boleh meminang. Sedangkan Rasulullah dipegah oleh Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari Muslim, tazawwaja Maimunah wa huwa muhrimun. Rasulullah mengkawin dengan Maimunah sedangkan Rasulullah dalam keadaan ihram haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat, hak istimewa Nabi yang dibolehkan ke Nabi tapi tidak dibolehkan untuk umat, yaitu Nabi boleh duduk di dalam masjid dalam keadaan mujunub. Sedangkan katanya umat gelarang oleh Rasulullah tak duduk dalam masjid, mondar mandir dalam masjid dalam keadaan berhadas besar. Tapi Rasulullah dibolehkan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, la yahillu lil junub
wala lil haid. Masjidnya hana halia untuk urang junub dan untuk urang inang mehi, iaitu mahadah raya, illa lin nabi, kecuali bagi nabi. Bahkan mamanya nabi punya mahadah raya je geduk lah masjid, je mondar mandir lah masjid, karena kemuliaan nabi lebih tinggi daripada kemuliaan masjid. Martabat nabi lebih tinggi daripada martabat masjid. Maka bila berhadapan dengan nabi lalu masjid, maka beliau dibolehkan oleh Allah duduk mondar mandir dalam masjid walaupun dalam keadaan berjunub. Kemudian yang kelima, nabi dibolehkan berpuasa wisal, sedangkan katanya umat gepeharim li nabi untuk berpuasa wisal dan juga gepeharim di Allah. Dalam hadis riwayat Abu Daud Tirmizi, berkata Abu Hurairah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal, gelarang li nabi berpuasa wisal untuk ketanya umat. Iban yang keun puasa wisal yaitu puasa uro malam. Terbenam matahari nabi berbuka puasa, kemudian nabi melanjutkan lagi puasa malam. Sedangkan ketanya umat yaitu lihat terbenam matahari berbuka puasa dan dilarang kita berpuasa malam. Baik puasa wajib maupun puasa sunat dilarang kita untuk berpuasa malam, tapi khusus berpuasa uro. Nyo juga yang hana saban hukum tanyongan nabi. Kemudian yang berikutnya, perkara yang kedua, khususiat nabi, ada pekerjaan yang diwajibkan di atas nabi tapi disunatkan di atas umat. Nabi kewajib kubut ibadah tersebut, sedangkan untuk katanya umat kesunatkan oleh Allah. Perkara itu yang pertama yaitu salat duha. Sembahyang duha yang wajib atas nabi tapi sunat atas katanya umat. Mampu kelebihan salat duha, salah satu kelebihan daripada salat duha, yang pertama mendapat pahala, yang kedua diampuni dosa, dan yang ketiga adalah pengeh kubu. Jadi punya idenya tanya nak pengeh rumah, kata panya na listrik lang kubu pun perle penerangan, karena kubur itu gelap, maka perle penerangan. Salah satu penerangan kubu yang dengan seringnya kita salat duha, sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya satu riwayat yaitu 8 rakaat. Cara pubut jih 2 rakaat. Yang kedua, salat malam. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, pada masa Nabi dan pada masa sahabat ketika disebutkan salat malam itu artinya 2, yaitu salat tahajud dan salat witir. Sedangkan sembahyang tarawih hanya pertama dalam salat malam. Salat tarawih punya nama tersendiri yang gebuhnan li Nabi, yaitu salat qiyam Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan salat qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya Allah Ta'ala mengampuni dosanya yang telah lalu. Jadi menyagakan sembahyang malam nyan maknaji tahajud dan witir, yaitu sembahyang yang dipubut oleh Rasulullah baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Itulah salat malam, qiyamul lail. Ialah kita hadiskan qiyamul lail, ataupun qiyamul laili yang salat malam maknanya tahajud dan witir. Menyagakan qiyam Ramadan yang maknaji adalah salat tarawih. Begitulah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Kemudian yang kelihir, yang wajib atas Nabi, sunat atas katanya umat, yang kedua bunuh yaitu salat tahajud, yang kelihir salat witir, dan yang keempat yaitu menyembelih kurban. Jadi Rasulullah tiap tahun berwajib oleh Allah untuk si kurban.
Maka dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi, setiap tahun Rasulullah menyembelih seekor kibas jantan yang berwarna putih yang telah dikebiri, muju aini, dikebiri, gerasi. Maka dalam hadisnya, dalam Islam dibolehkan gasi kameng, dibolehkan gasi kameng dan dibolehkan gasi kebiri agam. Menyaurang yang kepaharum gasi rau. Demamnya kepegah dalam kitab cara orang Arab gasi binatang, yaitu dengan gekoh urat pelirnya itu dipotong. Kaki hinai dalam je anak pelirnya hanali ke tebit ulua. Mandi orang Aceh punya cara gasi binatang lebih sadis. Tutah anak kresnya kemudian dikeluarkan. Ditarik ke suut. Nah orang puyanya mihanan peap keroi laki taron uro dudau. Kaki ke peap dalam keroi. Yang le orang Aceh. Jadi Rasulullah setiap tahun dalam hadis menyembelih kibas jantan yang berwarna putih yang telah dikebiri. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pekerjaan yang gepemubah ke Nabi, tapi gepemekruh ke kita yang umat. Ke Nabi mubah, tapi untuk kita umat dimakruhkan. Menyada buat makruh yang gebenci le Allah, gebenci le Nabi. Konsekuensi kita yang buat makruh, yaitu diantaranya hilangnya syafaat Nabi. Orang yang selalu buat makruh, yang syafaat Nabi ham rempok sekarang. Dah buat yang mubah ke Nabi, makruh ke kita yang umat untuk tak ikut, yaitu temali. Rasulullah diceritakan oleh Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah dan Tabrani, talaka Rasulullah Hafsah summa raja'aha. Rasulullah pernah getali Hafsah binti Umar, summa raja'aha, kemudian Rasulullah gerujuk. Sedangkan katanya umat, hukum dasar temaliuk makruh, yaitu pekerjaan yang halal yang dibenci oleh Allah, itulah temaliuk. Mana bina kau ketaliuk rumah ke, taliuk Hafsah, taliuk raji'i, taliuk sah. Oh, nyan untuk nak lahir syariat. Punya taliuk raji'i boleh rujuk. Jadi setiap perbuatan Nabi itu ada hikmahnya untuk mengajarkan kepada umat. Kalau talak satu dan talak dua, artinya itu talak raji'i. Punya taliuk raji'i boleh rujuk. Apa makna rujuk? Nyankan makna rujuk lakowo bak perumohkan. Makna rujuk yaitu perumoh yang kata keluar ulua lingkaran nikah, tacok kembali perumoh tu dapat tamang dalam lingkaran nikah. Maka lafaz rujuk dalam kitab fikah adalah kata lun puo kembali dalam nikah lu. Kan makna rujuk getanya wo bak perumoh ke. Yang lalu lako te rujuk lu kalau wo long bakata di ini nasah lafaz rujuk ke. Karena mana rujuk kata lun puo kembali dalam nikah lun, kata lun periwang kembali dalam nikah lun. Karena tali raji'inya iji hanai perleh lingkaran nikah, tacok perumoh tak tebit ulua lingkaran nikah, alian tacok lam tak tamang dalam lingkaran nikah. Itulah makna talak raji'i. Nya tali bain nya dikata perleh lingkaran nikah, maka ji hanap tamang li. Kemudian yang keempat, ada pekerjaan yang baik dan penting. Rasulullah hanya buat, tapi pekerjaan yang baik dan penting itu dikerjakan oleh sahabat. Dah contoh yaitu azan. Telah diteliti oleh para ulama, Nabi hantam pernah azan untuk salat maktubah. Tapi Nabi pernah azan untuk Hasan Husain. Ketika Hasan Husain lahir dari Fatimah, Nabi yang mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Jadi tayo sunat bila namanya lahir tak azan baglunyun tak kamat baglunyun. Tapi untuk salat maktubah Rasulullah tidak pernah melakukan azan. Ini juga sebuah khususiat ke Nabi. Manso si azan Nabi yang naik yang gedang imum dan dia ke khatib baurah Jumaat. So si azan Rasulullah melantik 4 juru azan.
Pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Ibnu Ummi Maktum tunanetra, dia juru azan. Yang kelima Sa'id Qurdi, dan yang keempat Abu Mahdurah. Inilah 4 juru azan Nabi. Sedangkan Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan azan untuk salat maktubah. Nabi juga tidak pernah melakukan azan untuk salat Jumaat. Urus Jumaat Nabi bertindak selaku khatib, merangkap sekaligus imam salat Jumaat. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza hadaratis shalah," ketika kaitan mengwate semayang, "fal yu'adzin lakum ahadukum," maka hendaklah mengadzan oleh salah seorang kamu. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang baik dan penting. Nabi hanya kepubut, tapi pekerjaan yang baik dan pentingnya bak sahabat ke pubut, bak katanya ke pubut. Yang kejut, orang yang memahami setiap yang hanya kepubut oleh Nabi bid'ah. Kan sabah hadis Nabi na alhej, na hadis fi'liyah, na hadis fi'li, na hadis qauli, na hadis takrir. Kadang-kadang pekerjaannya hanya kepubut Nabi, berarti hanya hadis fi'li nan. Tapi na perintah dari Nabi melalui hadis perkataan, berarti kita yang jino terpubut-pubutnya berdasarkan hadis perkataan Nabi, dan tidak ada hadis perbuatan Nabi di situ. Contoh lagi azan bunuh, hanya hadis perbuatan Nabi, tapi Nabi memerintah sahabat untuk azan. Begitu juga yang kedua, Nabi tidak pernah mentalkin orang yang hampir meninggal, si muhtadar, orang yang sedang menghadapi sakarat. Nabi hantam pernah dia pintat orang tengah doa dengan ucapan la ilaha illallah. Orang muslim, Hanafi Abu Talib kan muslim. Si Abu Talib segala meninggal ke Nabi nekun hai apa la ilaha illallah ketim. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Cuma karena Nabi sayang ke Abu Talib, Nabi gebi syafaat ke Abu Talib dengan izin Allah. Ubena kafir dalam neraka, yang paling pui adab yang ke Abu Talib. Gepegal oleh Rasulullah ba Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Muslim. Abu Talib dalam neraka cuma geputuk tilap saja. Tuk tilap neraka nya saja. Yang kafir lain cukup dahsyat-dahsyat kata. Tapi Abu Talib cuma tuk tilap neraka. Cuma di tilap metuahnya pi halekang wati. Yang keenam, bercerita oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan olehmu akan orang yang hampir meninggal di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Dan hana sunat tamah Muhammadur Rasulullah, yang karena kau jamin kero Nabi. Hana payah kun dari Muhammadur Rasulullah, kalung jamin ilung kun mentang la ilaha illallah. Yang kejel kita yang sunat tapi intat orang yang tengah doa dengan kalimah la ilaha illallah. Nyo buat pintat orang tengah doa, nyo hantam pernah ke pubut Nabi, kali ketiliti le ulama. Tapi Nabi ke perintah bagi tanya untuk pubut. Maka ini berdasarkan hadis perintah Nabi, hadis perkataan, dan tidak ada hadis perbuatan di situ. Kemudian yang berikutnya, Nabi hantam pernah ke pegapan orang meninggal. Tapi katanya ke perintah oleh Nabi untuk pegapan orang yang meninggal. Yang juga hak istimewa Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, Nabi hantam pernah dia baca Yasin di binih orang yang tengah doa. Tapi katanya ke perintah oleh Rasulullah untuk baca Yasin di binih orang yang tengah doa. Berkata Ma'qal bin Yasar, riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan lain-lain. Apa kata Rasulullah? Ikra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surah Yasin untuk orang yang hampir meninggal di kalangan kamu. Jadi menyona dua orang di binih orang tengah doa, yang tidak pintat dengan kalimah la ilaha illallah, yang tidak tu sunat baca Yasin.
Nabi yang tak pernah baca Yasin di bineh urang tengah nazar, tapi katanya ke perintah berdasarkan hadis perkataan Rasulullah. Dalam hukum hanya tanya pu sebab you baca Yasin, tapi you tanya pu hikmah li Rasulullah you baca Yasin di bineh urang yang tengah nazar. Hikmahnya salah satu adalah yang pertama supaya mudah keluar ruh. Yang kedua untuk menghilangkan lapar dan dahaga bagi orang yang tengah nazar. Bahkan karena dalam ayat-ayat Yasin nyan 80 lebih ayat Yasin nyan nak cerita tentang surga dalam ayat Yasin nyan. Juga nak cerita tentang pertemuan dengan Allah. Jadi watai dengar lerah orang yang tengah nazar cerita nikmat syurga, nikmat berjumpa dengan Allah, maka rohnya bagah itu biar rindu kepada berjumpa dengan Allah. Yang kedua, hikmah baca Yasin di bineh orang yang tengah nazar untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Karena pegah oleh Nabi bahasa riwayat orang yang tengah nazar gebi perasaan dia datang dan gerah datang. Sang maya tajib ieu bena yang na di samudra dunianya hampulih gerah. Maka you baca Yasin di Nabi supaya nak pulih gerah, nak pulih dia bagi orang yang tengah nazar. Begitu juga katanya orang Hudib tu disunatkan baca Yasin li Rasulullah setiap malam, lebih-lebih malam Jumaat. Termasuk hikmahnya juga supaya watai menghadapi sakratul maut li tanya betat gebili Allah Taala perasaan dia dan gerah datang. Kemudian yang kelima, yaitu ada pekerjaan yang baik dan penting. Rasulullah hanya buat, tapi buatnya perintah bagi sahabat dan juga perintah bagi untuk buat, yaitu salat untuk mayat orang Muslim yang bunuh diri. Nah, orang mati bunuh diri. Mati bunuh diri dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menjadi murtad, tidak menjadi kafir. Tapi itu adalah orang yang putus asa daripada rahmat Allah, berarti dia telah melakukan dosa besar. Bunuh diri itu dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar selain syirik tidak keluar dari Islamnya. Akan tetapi dia adalah mukmin maksiat. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim dan Baihaqi. Berkata Jabir, utian Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimakan ke hadapan Nabi seorang lelaki yang dia telah melakukan bunuh diri dengan ujung mata panah. Wala falam yusalli alaih. Nabi hanggetim semayang untuk lelaki yang bunuh diri itu. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Kemudian Nabi keperintahkan Abu Bakar kata ada imam. Kata ada imam untuk salat mayat yang melakukan bunuh diri tadi. Jadi Nabi hanggetim semayang karena bengeh ke. Hanggetim semayang ke orang yang mati bunuh diri. Tapi walaupun mati bunuh diri kementerian Islam fardu kifayah kan tetap berlaku atau hudib, maka Nabi hanggedang dro ke imam dah hanggetin semayang, tapi geyu semayang geyu pimpin semayang ba Abu Bakar dan sahabat-sahabat salat jenazah. Yang kerja bila tamlake ba Allah baikna tekedi punna ba katanya di Aceh yang mati bunuh diri nyan tajhis mayat tetap berlaku, wajib apa mana, wajib apa kapan, wajib kita yang salatkan dan wajib kita yang kuburkan. Walaupun tak tepu dalam hadis riwayat Muslim Nabi hanggetim sembahyang kurang yang mati bunuh diri, tapi tanya tetap dilaksanakan karenanya perintah Nabi walaupun Nabi hanya buat. Kemudian yang keenam, Nabi tidak pernah menggali kubur, tapi katanya perintah oleh Nabi untuk menggali kubur. Nekali Nabi ihfiru, galilah kubur oleh kalian. Wa ausi'u, luaskan kuburnya. Wa amiku, dan dalamkan kuburnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian Nabi tidak pernah membuat kenduri iftar, kenduri kurang buka puasa. Tapi katanya oleh Rasulullah keperintah
dari Rasulullah untuk pegat kanduri kurang buka puasa. Rasul bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrih. Barang siapa yang membuat kanduri kurang buka puasa, kana lahu mislu ajrih, maka dia mendapat pahala sebesar pahala orang yang berpuasa. Yang kejut hana mandum buat baik dan penting yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka baik le katanya beranggapan atau tajuk kesimpulan hukum kedua tu, setiap yang hana kepubul di Nabi nyan adalah mandum bid'ah. Kon menan pemahaman dalam Islam. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Radah nepegah cukup banyak pekerjaan baik dan penting yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi pekerjaan yang baik dan penting itu kadang-kadang keperintah berkatanya untuk pubut, Nabi sendiri hanya kepubut, dan kadang-kadang pekerjaan baik penting itu tidak dikerjakan oleh Nabi tapi dikerjakan oleh sahabat dan juga diizinkan kepada umat untuk mengerjakannya. Sepanjang perbuatan itu tidak bertentangan dengan Quran dan tidak bertentangan dengan hadis. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka oleh karenanya setiap yang hendak kepubui Nabi, janganlah kita menuduh pekerjaan itu bid'ah. Karena apabila kita menuduh umat Islam yang lain melakukan bid'ah, padahal ada dasar hukumnya hadis perkataan Nabi atau hadis idin Nabi untuk kubut, berarti kita telah menyakiti umat Islam yang lain dengan lisan kita. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim sejati itu adalah orang yang menyelamatkan, tidak menyakiti muslim yang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Maka berhentilah kita untuk memproduksi tuduhan-tuduhan bid'ah kepada umat Islam yang bukan kelompok kita, yang bukan komunitas, yang bukan kelompok mereka, yang bukan komunitas mereka. Karena dengan menuduh umat Islam lain melakukan bid'ah, padahal yang mereka lakukan itu ada dasar hukumnya, berarti kita telah menyakiti muslim lain dengan lisan. Menyakiti muslim lain dengan lisan itu bukanlah muslim yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, muslim sejati itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu orang yang tidak menyakiti muslim yang lain, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Rawahu Bukhari wal Muslim. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah sekilas tentang khususiat Rasulullah yang kadang-kadang hukum yang Allah hadapkan ke hadapan Nabi tidak sama dengan hukum yang Allah hadapkan kepada kita umatnya. Dan Rasulullah sebagai Rasul terakhir wa khatimun nabiin punya kedudukan mulia di sisi Allah. Beliau mendapat gelar Sayyidul Mursalin, pemimpin segala Rasul, Sayyidun Nas, pemimpin manusia, Sayyidul Qaumi, pemimpin bagi semua etnis dan suku bangsa, dan juga Sayyidul Mukminin, beliau adalah pemimpin bagi orang mukmin. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi berkata, ana Sayyidul Mursalin, ana Sayyidul Qaumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi berkata, ana Sayyidu waladi Adam. Dalam hadis riwayat Abu Naim, Nabi berkata, ana Sayyidul Mukminin, lunyo Sayyid, pemimpin bagi orang mukmin. Oleh karena Nabi berkata Sayyid, maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah dilikut nama Muhammad getamah ala Sayyidina, yaitu untuk pemimpin kami Muhammad. Jadi menambah Sayyidina di belakang Muhammad itu tidak bid'ah, karena ada hadis Nabi berkata Sayyid, pemimpin. Yang ke bid'ah, yang kon Sayyid, ya kun Sayyid. Nah, itu yang bid'ah. Kemudian Rasulullah juga mendapat gelar dari Allah, yaitu Habibullah, genasih Allah. Mereka orang Inggeris my darling, Habibullah, genasih Allah. Yang mandum na gelar di Nabi Adam gelar Safiullah. Kumana Safiullah, orang yang pergelih dosa dari Allah.
Nabi Adam Siti Hawa pajuh bokuldi. Di Nabi Adam yang enggak anggap dosa. Padahal Allah pernah ke dosa ketika kendak kan. Supaya nak je kepinah kena dunia. Ya, Adam menganggap itu dosa, maka bertaubat. Ya, diterima taubat di Mekah pada tanggal 10 Muharram. Maka setelah diterima taubat Adam, maka Adam diberi gelar Safiullah, orang yang kagak bersih oleh Allah daripada dosa. Kemudian Nabi Nuh mendapat gelar Najiullah, orang yang selamat oleh Allah. Karena pada masa Nabi Nuh terjadi tsunami jumbo, ngop dunia, ngop karam dunia. Tsunami yang Bandar Aceh 2004 yang kan jumbo nya mentang mini. Nabi ngop Aceh, Nabi ngop dunia. Tapi tsunami masa Nabi Nuh yang tsunami jumbo. Ngop dunia caca panglima ngop. Ya, dan 6 bulan iraya. 10 Muharram baru turun. Halnya Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Orang yang terbukti lebih mencintai Allah daripada anaknya. Yang kerja oleh Allah kena teh, apakah dia lebih mencintai putranya Ismail atau lebih mencintai aku? Getes menerima ngemitasi atau tauji baru nyata. Getes rupanya Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya. Perintah oleh Allah, yukoh takwa ni, koh takwa ni. Teman perintah untuk koh takwa Ismail, dia sampaikan bagi Jibril. Jibril panggil sampai, ya Allah, ilmu punya masalah yukoh takwanya angkah hanu je perintah, hanu je pegah bak Nabi Ibrahim. Nu pegah kerawan. Kerja dalam ayat hana perintah Jibril ke Ibrahim tu koh takwa ni, tapi perintah itu melalui mimpi. Yang kerja lah kita hikmah berapa? Apakah Nabi Ibrahim ke perintah koh takwa ni melalui lumpur? Apakah melalui peratraan malaikat Jibril? Jibril ke menyerahnya ilmu yang masalah koh takwa lu je. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Musa bergelar Kalamullah, orang yang berpegang habar dengan Allah di Bukit Tursina. Pegang habar dengan Allah, dia kekalan kalam Allah yang hakiki, yang tidak ada huruf, tidak ada suara, tapi dia kekalan saja, dia dengar zat Allah yang dia kekalan. Duduk lagi kekalan ni pedih ron tiga. Nak pedih oleh Allah. Sampai bertuh bukit-bukit Tursina ke oleh Nabi Musa, ya Allah kahana penampak draw ne baklum hina idonya ne perempak le orang yang kalan draw. Maka tidak ada lain di dunia ini orang yang pernah melihat zat Allah dengan mata kepala kecuali Nabi Muhammad pada malam Mi'raj. Kemudian Nabi Daud dan Sulaiman mendapat gelar dari Allah yaitu Khalifatullah. Dia keraja kaya. Bahkan Nabi Sulaiman dia keraja bagi kaum dunia. Kemudian Nabi Isa mendapat gelar Ruhullah. Arti ruh yang tiupan. Tiupan. Jibril keperintah oleh Allah untuk meniup perut Maryam sehingga Maryam hamil dengan sebab gepruh oleh Jibril atas perintah Allah. Maka waktu lahir Isa gelar Ruhullah. Tumai Nabi dia apa gelar? Yang ke Habibullah, yaitu ke nasih Allah. Dalam bahasa Inggeris kan my darling, kekasihnya Allah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah sekilas tentang kedudukan Rasulullah di sisi Allah, gelar dan pangkat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah menjadi hak Nabi di atas kita umat, yang pertama mencintai beliau, mencintai Ahlul Bait dan mencintai sahabat. Yang kedua yaitu memperbanyak selawat kepada beliau. Karena masalah perintah selawat ke Nabi langsung ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti sunnah sahabat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama yang telah disampaikan oleh Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Tak bantu agama, dia kata bantu agama berarti kata bantu Nabi. Membantu agama nak mecih ngempeng, termasuk semua buat lah kampung, lah majlis ta'lim, majlis ilmu yang akan bantu agama, bantu Nabi, memberikan pemahaman yang benar kepada umat Islam.
Inilah beberapa hak Nabi di atas umat. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah, pu yang tak puput diterima oleh Allah. Pertama dalam dalam kelompok minal makbulin, orang yang diterima amal, wala taj'alna minal asqiyail mardudin. Ya Allah, baik ni kelompok kamu orang asqiya, orang yang celaka, iaitu orang yang tentulah amal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.